Pak Budi, kalau kaitannya dengan peredaran narkoba di Kabupaten Kebumen ini, apakah memang sudah dalam tanda kutip sudah ada jaringannya di situ, Pak? Ya, secara diam-diam mungkin ada, Pak. Secara umum tidak tahu sebenarnya ada, cuma di kalangan bawah. Oke. Jadi ini malah jadi kayak apa ya? Mungkin ya black market lah ya. Jadi pasar-pasar gelap ini yang membahayakan bahkan untuk anak-anak muda yang memang kalau anak muda biasanya lebih senang buat mencoba hal-hal yang baru ya. Ini yang menjadi sasaran gitu. Baik, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi untuk pemirsa Rati TV dan juga pendengarin FM. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Skincare nggak ampuh, serum nggak ampuh, semua udah nggak ada yang bisa nempel. Udah detox belum? Gak usah pusing nih, pakai ini nih. Ini serum-serum nih pada nempel semua nih, taruh di muka. Pijit, 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 baru dibilas. Pagi, geng. Pagi, Mi. Sebut passwordnya dulu, biar lebih aman. Password? Waktu pandemi terjadi ini, kami setiap hari itu tidak ada tamu yang hadir di restoran kami. Saya mempunyai karyawan sampai saat ini masih mengharapkan dibuka, tetapi kenyataannya dibuka itu tidak ada orang asing yang belanja begitu. Karena Bali itu harapan satu-satunya cuma industri pariwisata. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit.
Pembangunan Kabupaten Kebumen, dan sore hari ini kita masih berbincang kaitannya dengan Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkotika. Dan kami informasikan kembali Anda masih dapat bergabung bersama kami melalui line SMS dan juga WhatsApp di 082133355547. Kita akan lanjutkan kembali, saya ke Pak Budi. Pak, kaitannya dengan narkoba begitu, Hari Anti Narkoba Internasional, temanya adalah perang melawan narkoba atau Wars of Drugs di era pandemi COVID-19 menuju Indonesia bersih narkoba atau bersinar ya Pak ya. Nah, ini sebetulnya makna dari tema ini apa Pak? Kenapa mengusung tema ini sebetulnya? Ya, ini untuk mengusung agar masyarakat Kebumen khususnya untuk menjaga-jaga agar narkoba itu tidak merambah ke kalangan generasi pemuda Pak. Sehingga dengan adanya seperti kegiatan-kegiatan ini agar untuk menangkal agar laju narkoba tidak tersebar di Kebumen Pak. Tapi upaya-upaya selama ini yang dilakukan apa saja Pak Budi? Upaya-upaya yang dilakukan ya kadang-kadang pemantauan ke wilayah, ke lapangan-lapangan, di mana sekiranya ada peredaran narkoba lah baru kita mengetahui. Berarti ini peran dari masyarakat pun di sini sangat dibutuhkan gitu ya Pak Budi ya. Dari samping itu ya perlu ada bantuan dari masyarakat sehingga tidak menyebar luas. Berarti ketika misalkan di sebuah lingkungan begitu, ketika masyarakat mencurigai ada oknum atau misal kelompok yang memang diduga melakukan dalam tanda kutip melakukan mungkin ada transaksi narkoba begitu, itu bisa dilaporkan begitu ya Pak? Bisa ya, bisa juga. Bisa dilaporkan, kemudian biasanya apa Pak yang tindakannya akan dilakukan? Tindakan kalau dari Kesbangpol hanya memantau saja, nanti setelah itu bila ada yang terjadi baru kami laporan ke pihak berwajib, terutama ke kepolisian atau ke Kodim itu Pak. Oke, jadi nanti akan berkomunikasi dengan stakeholder yang terkait begitu ya Pak Budi? Tim petugas narkoba, tim ada Kebumen. Oke, siap. Kemudian saya ke Salma. Salma, ini kalau teman-teman generasi muda biasanya untuk mengetahui ciri-ciri narkoba tuh paling gampang tuh gimana sih? Sebenarnya yang cukup membingungkan ya sekarang itu ciri-ciri pengguna dan ciri-ciri orang tidak menggunakan itu bisa 11-12. Oh, 11-12. Jadi nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan gitu? Kalau misal emang kita sebagai penggiat itu udah lama meninjau, udah lama mengamati, itu mungkin akan terlihat dalam sekali atau dua kali mengamati kayak gitu. Cuma kalau kita yang belum pernah bertemu langsung dengan pengguna terus orang-orang yang direhabilitasi, itu termasuk sulit. Karena bagaimana ya, 11-12 dalam maksud itu ketika gini, contoh ya, sebagai pelajar kelas 12 itu kan kita di tahun-tahun yang menyulitkan gitu, ada ujian dan ujian masuk ke universitas gitu kan. Nah di sini tuh kelihatan gitu, ketika pengguna narkoba itu memiliki sifat yang mudah marah, emosional, terus terlihat badan fisiknya tidak baik, itu mirip dengan orang yang sedang mengalami kelemahan hidup gitu. Jadi kita tuh bisa melihat kalau di beberapa sisi ada yang melihat sebagai di fisik ataupun di mental ini pengguna, tapi juga mirip sebagai orang yang hanya sedang kecapean kayak gitu. Jadi kalau misal kita cek di pengobatan medis gitu ya, tes urin atau darah itu mungkin terlihat. Cuma kalau misal kita lihat dengan mata telanjang itu termasuk sulit gitu. Oke, jadi untuk membedakannya pun cukup sulit begitu sulit, ya. Oke, jadi tapi mereka itu sebetulnya apakah, kalau mungkin untuk para pelajar ya, apakah mereka, kenapa sih sebetulnya mereka bisa kenal ke circle gitu ya, circle dari para pengguna narkoba ini? Menurut saya gimana ya, ini termasuk cukup sulit karena dari Dupan sendiri kan belum mengarungi sampai situ. Tapi yang kami lihat itu banyak lingkungan-lingkungan itu yang seperti anak jalanan,
menggunakan miras atau kadang mewarnai rambut. Walaupun mungkin itu untuk pelampiasan senang-senang gitu ya, cuma itu bisa dipastikan dalam salah satu indikator gitu. Mereka menggunakan miras, terus main malam, dan mungkin seks bebas gitu, dan tempat-tempat yang sering untuk bertransaksi gitu lebih ke daerah-daerah yang jarang disentuh oleh para masyarakat. Jadi ketika malam ini memang suasananya sepi dan bisa dijadikan tempat base camp begal, itu biasanya bisa jadi salah satu termasuk anak-anak yang dalam lingkungan dicurigai kayak gitu. Oke, jadi ini juga teman-teman semuanya, terutama anak-anak muda ini gak harus bisa pinter-pinter milih teman ya. Harus. Mungkin kalau kenapa mereka pada akhirnya ikut di satu kelompok itu karena mungkin nyaman, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Atau mungkin di sana mereka merasa lebih tenang atau tidak tertekan dan sebagainya. Tapi justru malah itu yang akan menjerumuskan, mungkin benar. Seperti itu ya. Benar. Oke, jadi ini untuk teman-teman semuanya. Jadi tanggung jawabnya tidak hanya dari teman-teman Duta Pelajar Anti Narkoba juga, tapi seluruh masyarakat gitu ya, terutama untuk para pelajar-pelajar yang ada di Kabupaten Kebumen. Nah, dari Dupan sendiri kan mungkin kalian sudah punya job desk-nya, artinya kalian juga membantu mensosialisasikan, mengkampanyekan kaitannya dengan anti narkoba ini. Nah, bagaimana sih kalian untuk menularkan ke teman-teman sebaya begitu? Biasanya dengan apa sih, selain mungkin dalam tanda kutip kalian roadshow ya, roadshow itu kan pasti mengundang banyak orang, tapi dengan teman-teman sebaya ketika mungkin lagi nongkrong atau lagi mengerjakan tugas atau ketemu begitu, itu biasanya gimana pendekatannya? Pendekatannya kita kalau dari saya sendiri ya, pribadi itu saya kan suka nonton film. Nah, jadi saya tuh termasuk suka yang riset kalau film apa sih nih yang termasuk based on-nya tuh narkoba gitu. Nah, biasanya saya ajak nonton. Nah, ketika ajak nonton ini saya ambil tapi dengan pandangan sebagai pelajar. Karena banyak tafsiran di buku ya tentang narkoba itu tafsiran sebagai ilmuwan atau tafsiran sebagai dokter. Jadi tidak bisa ditafsirkan secara mudah sebagai pelajar. Jadi ketika saya ajak teman saya nonton film yang berlatar narkoba atau pencegahannya atau akibatnya sendiri gitu, saya simpulkan, saya rangkum, dan saya ceritakan ke teman-teman dan bagaimana implementasi dari Duta Pelajar Anti Narkoba dalam pencegahan ke lingkungan masyarakat kayak gitu. Oke, jadi bisa dengan berbagai cara ya, terutama pendekatan ke teman-teman sebaya. Karena mungkin ketika kita menjelaskan secara teori dan sebagainya ini agak memboringkan gitu ya, agak mungkin kurang diterima dan sebagainya. Tapi dengan pendekatan lain ini ternyata bisa ya. Oke, baik. Kemudian saya ke Diva. Diva dari Kapaman 2 Kebumen. Nah, ini saat ini menjadi finalis ya, finalis Duta Pelajar Anti Narkoba tahun 2021. Oke. Apa sih persiapan nanti untuk ke depan untuk menjadi bagian dari Duta Pelajar Anti Narkoba Kabupaten Kebumen? Apa yang disiapkan oleh Diva? Pertama dari diri sendiri itu pasti siap mental dulu. Terus kemudian juga banyak lebih belajar dengan Mbak Salma, terus kakak-kakak Dupan yang lain, terus juga mencari-cari informasi kira-kira yang mungkin bisa, yang teman-teman belum tahu, terus kita juga bisa jadi tahu, terus diberitahukan kepada teman-teman, terus juga banyak ya, paling itu. Oke, jadi menggali informasi, banyak menggali informasi gitu ya Diva ya. Nah, tapi di sekolah sendiri sebetulnya kaitannya dengan pengetahuan narkoba atau narkotika ini apakah diajarkan juga atau memang hanya waktu-waktu khusus, misalkan ada roadshow dari teman-teman Dupan atau mungkin ada sosialisasi dari mana begitu, atau dalam mungkin cakupannya dengan pembelajaran ini juga masuk? Kebetulan ada di pembelajaran biologi juga ada, terus kemudian ada di kita kan ada BK kan. Nah, bimbingan konseling itu biasanya memberikan materi, terus kita jadi tahu gitu. Ada di pembelajaran. Ada di pembelajaran juga ya. Jadi sekaligus juga membantu juga untuk mensosialisasikan begitu ya, dan di pembelajaran ini juga ternyata ada. Tapi kadang-kadang kan mungkin yang namanya pelajar itu antara satu sama lain ini
nangkepnya kadang beda-beda. Mungkin ada yang benar-benar oh iya paham gitu, tapi kadang juga ada yang mungkin kurang paham begitu ya. Tapi dari Diva sendiri biasanya gimana? Tadi kalau Salma kan caranya dengan mengajak ikut nonton film yang ada bumbu-bumbunya narkoba. Nah, kalau Salma biasanya gimana? Kalau ke teman-teman sebaya ini, terutama untuk sekaligus mensosialisasikan kaitannya bahaya narkoba. Kan kalau saya belum pernah tahu teman-teman mana yang pernah menggunakan, terus juga lingkungan mana belum pernah tahu. Cuman dari diri sendiri itu benar-benar kayak bantu teman-teman buat cari circle yang baik gitu loh. Soalnya circle itu benar-benar mempengaruhi. Apalagi di masa remaja itu banyak mencari jati diri sendiri, kayak ikut teman-teman kayak wah dia bisa ini, kayaknya aku juga harus bisa, jadi ikut-ikut kayak teman-teman itu menggunakan ini, harus kayak brand-brand seperti brand-brand terkenal. Contohnya aja misalnya seperti itu, jadi kita kayak ada rasa gitu. Nah itu membantu teman-teman buat mencari circle-circle yang kira-kira baik untuk kita bareng-bareng, terus yang perlu dijauhi seperti apa gitu. Jadi mungkin kayak membentuk kelompok belajar. Jadi misalnya kita tentang pembelajaran, kita belajar bersama tentang itu dengan teman-teman gitu. Oke, jadi kita harus pintar-pintar cari circle yang positif gitu ya. Oke, baik, nanti masih akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita jeda terlebih dahulu untuk pemirsa Rati TV dan juga pendengarin FM. Jangan kemana-mana, tetap di Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini penyakit. Ah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi, jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak, bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Jalani hari dengan 3 wajib. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, cegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Pagi, geng. Pagi, Mi. Sebut passwordnya dulu, biar lebih aman. Password, tangan, wajah, jarak, permukaan. Tangan, wajah, jarak, permukaan. Sebelum masuk rumah, passwordnya jangan kelupaan. Password, tangan, wajah, jarak, permukaan. Stop, ada yang ketinggalan. Passwordnya tolong disebutkan. Password? Tangan, wajah, jarak, permukaan. Password yang membantu mengambil kembali dunia kita dari corona. Tangan, wajah, jarak, permukaan. Duh, sadar nggak sih? Gara-gara pungli, masyarakat jadi benar-benar susah.
biaya ekonomi menjadi tinggi, muncul kesenjangan sosial, dan tanpa disadari, kepercayaan masyarakat akan menjadi hilang. Kalau sudah hilang, maka apalagi yang bisa diharapkan? Jadi, agar kepercayaan tidak hilang, maka seluruh aparatur pemerintahan harus bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya untuk memberantas pungli. Bahkan lebih dari itu, harus berupaya maksimal untuk mencegah jangan sampai ada pungli. Lahirnya Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sabu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli harus menjadi cita-cita nasional dalam membersihkan segala jenis pungli dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan tata pemerintahan. Ayo, stop pungli dan stop buat masyarakat menjadi susah karenanya. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Haji Arif Sugianto, Sarjana Hukum Bupati Kebumen, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen di era pandemi COVID-19 untuk senantiasa semangat dan tetap ketat menjalankan protokol kesehatan. Pada tanggal 26 Juni tahun 2021 adalah peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Mari bersama-sama kita perangi terhadap penyalahgunaan narkoba. Jadikan Kabupaten Kebumen bersih dari narkoba. Selamat Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2021. Mari wujudkan Kebumen semarak, sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat. Gaspol anti narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih dalam program Selamat Sore Informasi Dinamika Pembangunan Kabupaten Kebumen, dan sore hari ini kita masih berbincang kaitannya dengan Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkotika. Kita masih bersama beliau Bapak Budi Harjono SS selaku Kasih Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen. Ada Salma dari Duta Pelajar Anti Narkoba Kabupaten Kebumen, dan juga ada Diva dari Kapa Man 2 Kebumen. Saya kembali lagi ke Pak Budi. Pak, kaitannya dengan narkoba ini selain dari masing-masing orang, terutama generasi-generasi muda untuk menjaga dirinya masing-masing, pastinya ada peran orang tua, begitu ya Pak? Peran orang tua bagaimana menjaga anak-anaknya supaya tidak terjerumus dan akhirnya masuk dalam circle yang membahayakan mereka juga, begitu. Nah ini mungkin kalau dari Pak Budi sendiri seperti apa sih menjaga anak-anak supaya tidak terjerumus ke dalam lubang hitam yang namanya narkoba ini, Pak? Ya, dalam rangka untuk kegiatan ini dengan narkoba, dari kami sarankan bahwa untuk anak-anak jangan terlalu sering keluar malam. Jadi untuk keluar malam harusnya dibatasi, Pak. Mungkin hanya sampai jam 9 atau jam 10. Di samping itu juga di saat-saat ada waktu-waktu yang longgar harusnya kita berikan suatu kesibukan, atau mungkin belajar, atau mungkin dengan kegiatan yang lain, membuat kerajinan yang ada di rumah, atau mungkin bersih-bersih kamar, atau mungkin yang lainnya juga, mungkin bersih-bersih pekarangan juga bisa. Jadi sehingga nantinya tidak mudah terpengaruh oleh pihak luar sehingga akan terjerumus ke lembah
seperti narkoba itu Pak. Oke. Jadi ini orang tua juga harus itu juga harus selalu mengawasi. Selalu mengawasi ya Pak ya. Jadi pergaulannya dengan siapa dia keluar, harusnya sering memantau Pak. Jadi agar tidak terjerumus dan harusnya sering juga dinasihati. Oke, jadi ini orang tua menjadi sangat penting untuk memberikan pengarahan kepada anak-anak, juga mungkin pengertian kaitannya dengan narkoba ini ya. Jadi orang tua jangan acuh tak acuh, artinya mungkin bodo amat anaknya mau bergaul sama siapa, mau kemana kayak gitu. Ini orang tua juga harus selalu mengawasi anak-anaknya supaya tidak bergaul dengan lingkungan yang bisa menjerumuskan mereka gitu ya Pak ya. Karena nanti kalau seandainya terpengaruh terus nanti ke depan malah jadi repot ya. Jadi mudah emosi, juga fisiknya keadaannya kurang baik, dan juga untuk pemikirannya lamban seperti itu. Biasanya itu kalau kena narkoba segitu. Dampaknya kayak gitu ya Pak. Apalagi mungkin kalau sudah ketagihan malah repot juga ya. Jadi semuanya apa yang ada harusnya dijual demi untuk salah satu obat itu, Pak, obat terlarang. Kadang-kadang itu karena udah terjerumus dan sulit untuk dikembalikan lagi Pak. Oke, jadi anak-anak jangan sampai nih mengenal mungkin boleh, tapi jangan mencoba begitu ya. Mengenal ini karena untuk sebagai bahan edukasi kaitannya dengan narkoba, jenis-jenisnya, kemudian bahaya-bahayanya kita juga harus tahu begitu ya. Jangan sampai ketika mungkin nanti kita berteman dengan orang atau teman yang mungkin ingin menjerumuskan kita jadi tahu gitu ya Pak ya. Nah Pak, ini kadang-kadang kan juga kita lihat di media sosial ini banyak juga isu-isu yang mengatakan bahwa narkoba ini sekarang dikemas dengan beberapa macam atau varian-varian yang menarik. Contohnya permen Pak. Ada juga di media yang seperti ini. Nah ini tanggapan dari Pak Budi seperti apa? Ya kalau kadang-kadang ada di permen itu harusnya kita harus jeli ya. Jadi dalam membelanjakan atau mungkin dalam memberikan suatu makanan kepada anak-anak ya. Jadi harus kita waspada. Di samping itu juga kita seandainya terdapat dalam suatu makanan atau mungkin permen juga kita harus cepat-cepat laporan ke tim narkoba atau mungkin tim yang menangani hal semacam itu Pak. Oke, jadi ketika kita melihat mungkin mencurigai ya, contohnya permen atau yang makanan lain yang memang dicurigai biasanya mungkin tidak ada izin edarnya atau di situ informasinya tidak lengkap dan sebagainya, ini perlu dicurigai begitu ya Pak ya. Baik, kemudian saya ke Salma. Kaitannya dengan orang ya, mungkin ya kita dalam hal ini sekarang juga sekaligus mensosialisasikan ke teman-teman, mungkin barangkali ada yang menonton dan dia mungkin menggunakan dan ingin berhenti karena dari keinginan diri sendiri ingin berhenti, tapi mungkin kesulitan karena narkoba ini kan ada zat adiktif dan sebagainya. Nah, langkah awal untuk berhenti dari penggunaan narkoba ini sebetulnya seperti apa? Oke. Dari pribadi saya sendiri itu pasti pertama tuh niat. Niat harus sudah kencang dulu. Nah, yang kedua ini menyangkut dengan adanya Duta Pelajaran Anti Narkoba. Ini biar kita itu dalam komunikasi antar sebaya itu lebih lurus gitu. Jadi kita lebih nyambung sama teman-teman yang mungkin sekarang lagi terdampak, jadi lagi menggunakan atau mungkin sudah dalam fase kecanduan gitu ya. Kita jadi masih bisa ngobrol gitu. Nah, yang kedua silahkan gitu. Kalau bisa, mungkin kalau berkenan hati gitu ya, menghubungi kami Duta Pelajaran Anti Narkoba, lalu akan kami bimbing untuk rehabilitasi gitu. Karena mungkin menurut saya itu kesalahan beberapa hal gitu ya, ketika ada yang kecanduan narkoba itu langsung dimasukkan ke penjara gitu. Mungkin memang ada hukumnya, tapi menurut saya lebih baik mungkin direhabilitasi terlebih dahulu gitu, karena dalam fasenya sakau atau itu bisa menyebabkan kematian. Dan menurut saya ada lebih pentingnya menyelamatkan dulu, lalu setelah itu diberlakukan hukumnya masing-masing kayak gitu. Jadi silahkan mungkin teman-teman yang mungkin kecanduan sekarang tetapkan niat lebih dahulu gitu. Niat dulu ya. Niat dulu, harus lebih kenceng niatnya, karena kalau niat emang udah kenceng kan, di segala kondisi apapun dia nggak bakal goyah gitu. Jadi boleh silakan hubungi kami dan insya Allah kami akan kasih bimbingan satu persatu bagaimana baiknya
menghadapi masalah tersebut. Oke, mungkin untuk menghubunginya ada media sosial dari teman-teman Duta Pelajar Anti Narkoba. Ada di Instagram @dutapelajarantinarkoba. Oke. Ya, jadi Duta Pelajar Anti Narkoba Duta ya. Pelajar Anti Narkoba. Oke, nanti bisa dikontak di situ mungkin ingin konsultasi. Tapi yang pasti nggak dilaporkan ya? Dilaporkan pasti ada. Oke. Tapi kita lebih ke pelan-pelan gitu. Jadi artinya ada konsultasi, iya, konsultasi dulu ya. Soalnya mungkin beberapa orang yang takut untuk melaporkan diri itu mungkin takut di penjara ya, takut dikenai hukum lebih dulu, dan mungkin ada kalanya kami itu merasa lebih, ayo ya udah berobat dulu, setelahnya kita akan mau diskusikan masalah hukumnya kayak gitu. Jadi untuk hukumnya kita serahkan ke pihak lain, cuma untuk konsultasi bagaimana diri saya agar bisa sembuh bisa diobrolkan dengan kami. Oke, jadi membuka konsultasi juga untuk mungkin teman-teman yang saat ini tadi terdampak dan mungkin karena apa ya, namanya pengguna ini pasti lama-kelamaan juga capek ya, karena mereka juga mengkonsumsi obat dan sebagainya. Ketika mereka dalam kondisi sakau, mereka harus dengan obat itu memang benar-benar harus begitu, dan dengan efek yang mungkin dalam tanda kutip menyakitkan, dalam tanda kutip seperti itu ya. Ingin berubah, ingin memperbaiki diri. Ini teman-teman dari Duta Pelajaran Narkoba juga membuka konsultasi, bisa dibilang kayak gitu ya, di Instagramnya @dutapelajarantinarkoba. @dutapelajarantinarkoba. Jadi jangan sungkan begitu ya. Oke, kemudian saya ke Diva. Diva ini dari KAPA sendiri, Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkotika, apakah nantinya juga akan membuka konsultasi juga? Insya Allah bakal ada membuka konsultasi dari teman-teman. Mungkin ada yang belum sampai ke kecanduan atau menggunakan, tapi mungkin kayak ada yang sudah menawarkan. Nah, itu mungkin kita bisa membantu mereka, jadi kayak apa yang harus mereka lakukan ketika ditawari seperti itu, mungkin kita bisa membantu seperti itu, insya Allah. Jadi kalau bisa jangan sampai menggunakan, jangan sampai menggunakan gitu. Tapi ketika ada yang menawarkan ini malah juto biar bisa dilacak begitu ya, ini jalur jaringannya seperti apa dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau saat ini mungkin Diva juga terbatas juga ya, kegiatannya terbatas karena sekolah juga sekarang masih PJJ gitu ya. Nah, ini dalam hal ini untuk membantu mengkampanyekan kepada teman-teman, aktif juga di media sosial atau mungkin ada grup dan sebagainya? Aktif di Instagram, kemarin juga sudah membuat video kampanye, terus juga punya grup dengan teman-teman juga. Maksudnya ya dengan teman-teman kelas gitu, dengan circle gitu. Oke. Jadi ya mau gimana pun juga sekarang semuanya harus sama-sama bergerak ya, untuk melawan narkoba ini. Jangan sampai terutama generasi-generasi muda ini terjebak dalam circle narkoba ini, malah nantinya akan menghancurkan masa depan gitu ya. Baik, masih ada satu segmen lagi, kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk pemirsa Rati TV dan juga pendengar INI FM, jangan yuk, siki dodolan sepi apa ora? Sepi, bayangkan siki dodolan sepi terus turun nang omah, ora dodolan apa tetep dodolan? Dodol. Ayo rapayu pasar. Nih, bayangkan, Mbak siapa namanya? Mbak Ulfa, kondisi COVID-19 menyatakan perdagangan terus turun, tapi beliau tetap semangat, tetap berdagang, tetap mencoba meraih rezeki dengan cara tetap menggunakan masker dan disiapkan pencuci tangan. Dan para pedagang yang mau beli adalah masyarakat tetap menjaga jarak dengan baik. Keselamatan pedagang, keselamatan para pembeli, keselamatan konsumen, keselamatan untuk kita semua. Tak kenal maka tak kebal.
Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo semua, pemerintah sudah banyak membantu masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial. Bagaimana kalian tahu apakah kalian mendapatkan bantuan itu? Sekarang di Kebumen ada aplikasi Sobatku, sistem informasi bantuan sosial terpadu Kebumen. Kalian bisa mengakses Sobatku di alamat situs sobatkukebumen.com. Mari kita simak contoh berikut. Kita akan mencari tahu apakah Ibu Aminah dari Desa Bandung mendapatkan bantuan sosial. Maka kita pilih tombol cek dengan nama. Kemudian kita pilih Kecamatan Kebumen, lalu Desa Bandung. Selanjutnya ketik Aminah, klik tombol cari. Muncul informasi hasil pencarian. Mudah bukan? Kalian juga bisa menyampaikan pengaduan. Dengan Sobatku, data bansos ada di tanganmu. Dinsos PPKB menuju organisasi digital. Sobatku, siji bokabean. Aku selalu membanggakan ibuku. Tapi sudah berhari-hari ini ibu tidak bisa pulang ke rumah. Untuk sementara ini, aku akan menjalankan pesan ibu. Selalu memakai masker dan tidak berdekatan dengan orang lain. Rajin mencuci tangan. Aku rindu ibu. Aku rindu dipeluk ibu. Udah 56 tahun, udah puluhan tahun ini muka nemenin aku kan. Udah banyak sisa-sisa make up, terus serum apa, udah nempel semua. Kalau pakai Cokowet Gluta Kolagen itu cuman 1-3 hari doang. Biar nanti bersih sampai dalam-dalam. Bersinar tambah sadar. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Selamat Sore Kebumen, dan di segmen terakhir ini kita masih berbincang kaitannya dengan Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkotika, dan saya kembali lagi ke Pak Budi. Pak, kaitannya dengan bahaya narkotika atau bahaya narkoba ini kan bisa dibilang ini sangat berbahaya, terutama bisa bahkan tadi Pak Budi bilang bisa merusak otak juga begitu ya, otak dari manusia. Nah ini kemudian dampak jangka panjangnya Pak, jangka panjangnya itu bisa sampai yang seperti apa sih Pak? Untuk jangka panjangnya bagi mengonsumsi narkoba itu kadang badannya kurus sekali sehingga seperti tinggal tulang belulang saja Pak, karena itu digerogoti oleh zat-zat yang namanya narkoba itu. Jadi dari segi fisik pun juga, fisik di samping itu psikologi, kejiwaannya juga terganggu sehingga mempengaruhi dalam segala tindak tanduknya itu. Tapi kadang-kadang orang pakai narkoba itu untuk ketenangan Pak, mungkin sebagai apa ya, balas dendam. Artinya ketika misalkan dia banyak masalah dan sebagainya, akhirnya lari ke narkoba begitu. Nah mungkin efeknya jadi tenang dan sebagainya begitu. Tapi untuk sampai pada akhirnya menjadi seorang pecandu Pak, biasanya butuh waktu berapa lama Pak kalau orang yang seperti itu? Sampai pecandu itu sampai ada sekitar 5 tahunan, 4 tahun. Jadi karena keseringan selalu mengkonsumsi narkoba, selalu ketagihan, inginnya itu. Jadi segala sesuatunya apa yang ada harus dijual nanti untuk menyukupi zat semacam itu Pak.
Kadang-kadang bagi orang tua merasa kewalahan. Di samping itu juga perlu ada bantuan pihak lain, Pak. Karena orang tua sendiri kadang-kadang tidak mampu menangani hal semacam itu. Karena sudah kecanduan berat sehingga sangat meresahkan. Jadi apa-apa dijual untuk demi itu, Pak. Biasanya itu seperti itu, Pak. Kalau yang sudah kecanduan. Kalau sudah kecanduan bahkan sampai melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar, mungkin seperti itu ya. Mungkin kalau hartanya udah habis, bahkan mungkin bisa jadi mencuri, kemudian atau merampok dan sebagainya. Ini yang menjadi bahaya gitu ya, Pak ya. Oke, baik. Kemudian saya ke Salma. Salma, mungkin apa sih pesan untuk teman-teman generasi muda, terutama pelajar-pelajar saat ini yang kita harapkan menjadi generasi emas, generasi yang nantinya bisa menjadi estafet perjuangan dari para pendahulu-pendahulu kita supaya menjadi generasi yang bisa membanggakan. Pesannya apa? Oke, kalau misal ngomongin soal remaja, itu kan kalau dari tahap pendidikan itu biasanya dimulai dari SMA ya. SMA kelas 10, 11, dan 12. Pesan aku di masa SMA ini, tolong sibukkan diri gitu. Sibukkan diri dengan hal-hal yang kamu itu bisa mengasah pola diri kamu, bisa mengasah bakat yang terpendam, dan juga bisa memperluas relasi gitu. Jadi kalau misal di 3 tahun ini kamu sia-siakan dan memilih untuk main aja dan kayak kupu-kupu gitu ya, sekolah pulang, itu menurut saya terlalu sayang-sayang gitu. Karena di 3 tahun ini memang masanya untuk bersenang-senang. Tapi ketika kita menyanyiakan 3 tahun ini, kita bisa menyanyiakan masa depan kita juga. Jadi 3 tahun ini merupakan titik kilas balik apa yang akan kita lakukan, apa yang akan terjadi pada kita di masa mendatang gitu. Jadi pesan saya, sibukkan diri, tambah relasi, terus tambah CV juga, dan cobalah untuk memperbarui skill, soft skill atau hard skill yang gak kita tahu ternyata kita punya gitu. Pesan saya seperti itu. Dan jangan sampai terkena narkoba gitu ya. Jangan sampai. Oke. Kalau ke Diva sendiri, Diva kelas berapa sekarang? Kelas 12. Kelas 12. Oke, ini di tahun terakhir masa sekolah menengah atas ya. Oke, kalau dari Diva sendiri, mungkin ke depan apa yang akan dilakukan? Kan mungkin sekarang sudah sebentar lagi akan tergabung dalam Duta Pelajar Anti Narkoba Kabupaten Kebumen. Apa sih, apakah akan berhenti di situ atau nanti ke depan akan terus eksis, akan terus mengkampanyekan terutama bahaya narkoba ini? Insya Allah kedepannya akan tetap eksis, memberitahukan kepada teman-teman bahaya narkoba, juga mengkampanyekan, karena sekarang itu gak harus secara tatap muka, juga bisa melalui media sosial. Jadi kita juga bisa, karena kalau lewat media sosial itu bisa lebih luas, juga banyak yang lebih tahu gitu. Terus ikut sosialisasi terus ke teman-teman yang terdekat dari kita, juga teman-teman sekolah, tetangga gitu. Oke, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, hal-hal positif ya, terutama untuk memerangi narkoba ini. Karena memerangi narkoba ini tidak hanya dari para stakeholder terkait begitu ya, pemerintah dan sebagainya, tapi seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Baik Pak, ini ternyata waktu kita sudah di akhir acara. Saya ke Pak Budi kembali. Terakhir yang ingin disampaikan, pesan-pesan untuk masyarakat Pak, kaitannya dengan tema kita sore hari ini. Ya, untuk pesan-pesan kami himbau bahwa untuk masyarakat di segala lapisan juga harus menjaga agar jangan sampai terkena narkoba. Di samping itu, jagalah atau awasilah anak-anak kita yang masih sekolah dari pihak keluarga, supaya untuk mengawasi anak-anak dalam kata bergaulan, Pak. Di dalam itu awasi juga sampai di mana anak-anak bergaul kita, dalam lingkungan seperti apa kita harus tahu. Jadi harus selalu sering memantau agar tidak terjerumus ke lembah narkoba itu, sehingga nanti kalau terjerumus ke depannya, masa depan akan hancur Pak. Sehingga tidak menuju keberhasilan masing-masing. Biasanya seperti itu Pak. Baik, kemudian ke Salma, pesan untuk teman-teman sebayanya mungkin. Di masa pandemi ini kan kita terbatas banget untuk melakukan interaksi secara fisik gitu ya. Jadi saya meminta kepada pemuda sebaya, kakak kelas saya ataupun adik kelas saya,
dan keluarganya maupun masyarakat untuk bekerja sama-sama menanggulangi bahaya narkoba. Entah itu dari peredarannya, entah itu dari lingkungan sekecil apapun seperti miras ataupun rokok. Mohon untuk disosialisasikan secara kecil-kecilan gitu bahayanya dari miras, merokok sampai narkoba. Segitu aja. Oke, baik. Diva, ada tambahan? Iya, dari saya sendiri kita harus memperkuat diri sendiri, iman juga meyakinkan diri untuk tidak menyentuh hal-hal seperti itu, karena kita sebagai pelajar yang akan memegang nasib bangsa Indonesia ke depannya. Oke. Baik, jadi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen, masyarakat Indonesia juga begitu ya, terutama generasi-generasi muda, ayo kita sama-sama memerangi narkoba ini supaya kita juga menjadi generasi yang membanggakan, generasi emas penerus bangsa. Baik, terima kasih Pak Budi, Salma dan juga Diva, dan semoga sehat selalu, ke depan selalu semangat begitu ya. Untuk pemirsa Radio TV dan juga pendengar Rini FM, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan kami ingatkan kembali sebelum berpisah, sayangi diri, keluarga dan orang lain di sekitar kita dengan tetap mengenakan masker pada saat beraktivitas, menjaga jarak, kemudian rajin mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan untuk mencegah penularan COVID-19. Dan akhirnya saya Dede Setiawan beserta kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.